Selamat sore. Pada saat ini kami dari JGP Kota Gunung Sitoli akan melaksanakan coaching dengan coach bersama saya, Ingati Jega dan Ibu Mitaria Zega bersama Bapak Fasilitator Denny Tarigan. Pada saat ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching pada saat ini bersama JGP. Selamat sore Ibu Zega. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Zega? Kabar baik Pak. Terima kasih Bu. Pak juga, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja di sini Bu. Apakah boleh saya mengganggu Ibu sebentar aja karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan Bu? Ya, silakan Pak, dengan senang hati Pak. Terima kasih Bu. Gini Bu, di kelas saya mengalami ada permasalahan tentang yang anak sekolah saya yang sedikit pemahamannya kurang tepat pada saat pembelajaran dan sangat terganggu dia dalam kegiatan pembelajaran Bu. Ya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Coba diceritakan Pak. Saya ingin berbagi dengan Ibu dalam permasalahan di kelas saya ini, yaitu di kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan, Bu. Kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak. Berarti dengan murid-murid Bapak, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid itu seperti apa Pak? Iya Bu, sudah saya tanyakan kepada anak-anak tersebut, ada beberapa yang menjawab dalam permasalahan karena mereka kurang memahami dengan pembelajaran yang saya sampaikan ini, dan juga ada anak yang kurang nyaman dalam pembelajaran akibat saya tanya, ada yang menjawab bahwa anak tersebut setiap pagi dia tidak makan, dan yang satu lagi kurang memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya Pak. Ada yang tidak sarapan, ada juga yang pemahamannya daya serap anak itu lemah. Sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya Bu, anak-anak di dalam kelas saya ini, setelah saya menerangkan dan menyampaikan pembelajaran saya, supaya mereka bisa dapat menjawab dan memahami setiap pertanyaan yang akan saya berikan kepada mereka. Namun sepertinya mereka melamun dan menggeleng-geleng kepala saja. Oh, begitu ya Pak. Nah, ya paling tidak memberikan respon yang baik dan respon yang positif terhadap pembelajaran. Baik Pak, setelah itu kira-kira Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya? Terima kasih Bu. Saya dalam beberapa murid saya ini, yang pertama dulu bagi anak saya yang tidak sarapan tadi pagi setiap pagi itu, saya mengusahakan supaya dia setiap pagi sarapan, di mana kalau sarapan itu mudah-mudahan dia bisa tenang dalam pembelajaran. Kemudian bagi anak-anak yang kurang memahami informasi yang saya berikan, saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada mereka dan memberi bimbingan untuk anak-anak kita itu. Itulah rencana saya. Selanjutnya, saya juga harus komunikasi kepada orang tua di rumah, orang tua anak tersebut, supaya mereka juga bisa mengerti permasalahan anak yang terjadi di sekolah, karena anak-anak itu tidak sarapan setiap pagi. Demikian Bu ya. Oh baik Pak, berarti itu rencana yang sangat bagus menurut Bapak ya. Nah, di mana Bapak mengingatkan kepada murid untuk tetap pentingnya sarapan pada murid yang tadinya tidak sarapan, kemudian kalau untuk siswa yang agak lemah, Bapak juga memberikan bimbingan yang lebih. Menurut Bapak bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan? Oh, terima kasih Bu.
saya akan terus memberi bimbingan kepada anak-anak saya ini yang kurang memahami pembelajaran, yaitu dengan mengajak mereka selalu memberi tambahan pemahaman setelah jam pembelajaran supaya anak-anak saya ini yang lain juga tidak terganggu dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di sekolah. Dan untuk anak-anak tadi yang kurang sarapan ini, saya tetap memotivasi dia supaya setiap pagi itu dapat melaksanakan tetap sarapan setiap hari demi menjaga kesehatan tubuhnya, sehingga nanti sampai di sekolah dia tidak ngantuk lagi dan tidak terganggu konsentrasi pada saat pembelajaran, Bu. Itu rencana saya, Bu. Bapak, kalau begitu berarti Bapak tetap membimbing terus secara menurut ya Pak. Nah, kapan kira-kira Bapak memulai melaksanakan bimbingan tersebut? Oh iya, Bu, bimbingan ini akan segera saya laksanakan. Saya terapkan di sekolah saya bersama dengan anak-anak yang mengalami kebutuhan tadi. Dengan sepertinya kepada anak-anak yang kurang memahami, saya berusaha memberikan soal-soal latihan untuk mereka semakin bergairah dalam melaksanakan pembelajaran dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada saat pembelajaran, Bu. Oh begitu ya Pak, itu sangat bagus ya Pak yang Bapak rencanakan ini. Dan kemudian apa sih komitmen yang Bapak terapkan nantinya ke depan? Saya melakukan secara kontinu, Mbak Bun, kegiatan ini kepada anak sampai mereka sudah bangkit dan dapat seperti teman-temannya belajar dengan nyaman dan tetap ikut dalam kegiatan pembelajaran dengan baik, Bu. Oh begitu ya Pak. Nah, kalau begitu, siapakah yang bisa misalnya membantu Bapak dalam menjaga atau melakukan komitmen ini, Pak? Menurut saya kita harus berbagi dengan beberapa komunitas sekolah. Kita mengharapkan dukungan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada orang tua di rumah, dan terlebih-lebih kepada rekan sejawat kita untuk berbagi dengan kegiatan dan masalah-masalah seperti ini, Bu. Oh, betul sekali itu Pak, bahwa dengan saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik, maka kemudian juga Bapak bagaimana juga untuk menindaklanjuti yang tentunya akan dilakukan ke depan. Terima kasih, Bu. Saran yang disampaikan Ibu pada saya sebagai motivasi saya juga dalam menjalankan kegiatan saya. Ya, lalu bagaimana Bapak bisa menindaklanjuti dan apa yang Bapak lakukan ke depan? Saya akan menjalin komunikasi yang baik terus dengan bersama orang tua dan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sebagai teman sejawat di sekolah, Bu. Wah, bagus sekali rencananya ya Pak. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan berkomunikasi yang baik terhadap orang tua dan anak, dan Bapak juga bisa memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan ya Pak ya. Iya, Bu. Makasih ya sarannya dari Bu. Baik Pak. Nah, dari perbincangan yang kita lakukan pada hari ini Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Oh, setelah kita berbincang-bincang saat ini, Bu, baru perasaan saya agak lega, senyakan nyaman dalam kegiatan pembelajaran saya yang ada masalah ini. Mudah-mudahan dengan solusi yang kita bicarakan pada ini dapat memecahkan permasalahan saya di kelas saya. Terima kasih, Bu. Syukurlah Pak. Kalau begitu, saya juga merasa perbincangan ini sungguh luar biasa, dan saya harap Bapak mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dan dengan penuh semangat Pak ya. Terima kasih, Bu. Saya tetap semangat untuk mengajari murid-murid saya di sekolah, Bu. Nah, baiklah Pak. Pak Jaja, apakah ada lagi hal yang lain yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini? Saya rasa, Bu, pembicaraan kita saat ini sangat luar biasa. Saya mendapat lega dan terima kasih atas saran yang diberikan Ibu untuk saya pada saat ini.
Baik Pak, kalau begitu jika ada lagi nanti hal-hal yang menjadi permasalahan Bapak, jangan segan-segan untuk bisa menghubungi saya secara langsung Pak. Kita akan siap untuk membantu Bapak menyelesaikan permasalahan. Nah, Baik Bu, terima kasih. ya, Sampai jumpa. ya, kita sudahi kegiatan ini Pak dan kita tutup. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Bapak Ibu, pada sore hari ini kami akan melakukan coaching sebagai model Tirta. Nah, pada kasus ini saya sebagai coach dan Bapak Ignati sebagai coach. Pada kasus ini adalah bahwa ada seorang bu guru, Bu Mita Vega, yang dimana dia mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Kali Barat, mengajar di kelas 9 dan beliau merasa terbeban dan gelisah disebabkan pembelajaran yang dilakukan rekan guru di sekolahnya kurang bervariatif yang mengakibatkan pembelajaran di kelas kurang efektif. Nah, tujuan melakukan coaching ini adalah Bu Vega ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari sang sejawatnya, yaitu Pak Ignati Vega, supaya beliau dapat menemukan ide ataupun dari permasalahan untuk melakukan perubahan di sekolahnya dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif dan bermakna. Selamat sore Ibu Zia, apa kabarnya di sana? Selamat sore Pak. Kabar baik Pak, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Kabar baik Bu, kabar baik juga di sini. Bagaimana? Ada yang bisa kita bantu? Saya dengar Ibu mau cari saya dalam mau bertemu atau mau bersharing saat ini. Betul Pak Vega. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ini. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa kita bincangkan Bu pada saat ini? Begini Pak Vega, ini terkait dengan guru-guru di sekolah saya. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi dan masih juga menggunakan metode konvensional saja di dalam pembelajaran. Bahkan anak-anak juga mengatakan ini ceramah lagi, jadi bosan Pak pada proses pembelajaran. Sehingga anak-anak merasa tidak nyaman atau tidak memiliki sesuatu hal yang bermakna di dalam pembelajaran. Ketahuan bahwa sekarang ini perkembangan teknologi pembelajaran juga makin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah saya ini tidak mau adanya perubahan, bahkan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif. Oh baiklah Bu, bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan di kelas Ibu atau di sekolah Ibu adalah pembelajaran yang kurang bervariasi. Begitu ya Bu ya? Betul Pak Vega. Pembelajarannya kurang bervariasi, modelnya, metodenya masih menggunakan sistem yang lama Pak. Oke ya Bu ya. Kalau begitu dari percakapan kita hari ini apa sih yang dapat kita pecahkan Bu, yang kita laksanakan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya Pak Vega. Oh ya, bagus sekali Bu. Demi kemajuan di sekolah kita, jadi Ibu berharap adanya perubahan. Ibu cerita tadi ingin adanya perubahan di sekolah kita ya Bu ya? Betul Pak. Dan perubahan apa yang Ibu inginkan di sekolah ini? Perubahan yang saya inginkan misalnya penyampaian metode, model atau media pembelajaran itu bervariatif, seperti penggunaan aplikasi Canva, puisi, bahkan yang sekarang maraknya ini adalah AI, yang sekarang ini juga sedang digunakan oleh guru, atau hanya juga sekedar membuat slide aplikasi PowerPoint saja pun, kalau misalnya Bapak Ibu guru menggunakannya itu pun, menurut saya sudah lebih baik ya Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja, itu menurut saya untuk bisa Baik Bu, itu rencana yang paling bagus Bu.
dari yang Ibu sampaikan, pembelajaran bervariasi itu menggunakan beberapa metode atau model data media yang disampaikan di sekolah itu sangat bagus sekali, Bu. Dikatakan kondisi yang lebih ideal itu, Ibu. Dan itu beberapa level. Ada level 10. Nah, kondisi sekolah Ibu sekarang berada di level mana ini, Bu ya? Menurut saya ini masih berada di level 5, Pak Gega. Karena sekolah saya masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk berada di level yang agak tinggi, misalnya dari level 5 ke level 7 itu membutuhkan hal yang harus dilakukan perubahan, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Itu lebih baik lagi. Dari level 5 ke level 7, usaha yang Ibu akan lakukan itu saya rasa dapat menciptakan perubahan tersebut. Nah, sebenarnya saya masih memikirkan apa ya, Pak, rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face. Tapi itu secara bergantian, Pak. Oh, itu bagus juga, Ibu. Untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan dalam kegiatan Ibu. Nah, selain itu, strategi apakah yang bisa mungkin Ibu lakukan di sekolah dan teman-teman supaya nyaman dengan penyampaian Ibu ini? Nah, mungkin saja jika tidak dengan rencana mentoring, saya akan coba berkonsultasi juga dengan kepala sekolah ataupun wakafit kurikulum ya Pak ya. Misalnya membuat semacam pelatihan atau workshop, dan ini tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru. Ini khususnya dalam hal kegiatan penyampaian materi pembelajaran dalam menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariatif. Oh, itu lebih tepat lagi, Bu. Itu sangat bagus itu untuk dikembangkan. Jadi, tadi Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan, atau kegiatan workshop. Nah, pada dari ketiga ini, menurut hemat Ibu, rencana apakah yang lebih cepat realisasi dan di mana, Bu? Sepertinya menurut saya kegiatan mentoring saja ya Pak, karena kalau untuk kegiatan workshop atau pelatihan Bapak Ibu guru itu membutuhkan persiapan yang sangat matang, dan waktu juga tidak hanya sebentar, bahkan kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang berkompeten untuk itu Pak. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan untuk guru adalah kegiatan mentoring. Oke, Bu, itu lebih baik juga itu. Mentoring ya, Bu ya. Nah, dalam kegiatan mentoring ini, Bu, membutuhkan sport atau bahkan siapa saja yang dapat Ibu dan apa saja rencana Ibu di sana? Ya ada sih Pak. Mungkin saja saya juga bisa meminta bantuan guru sejawat yang memang ahli dalam bidang IT, atau bahkan juga sudah misalnya menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan media dan model yang bervariatif juga. Misalnya di sekolah saya itu ada Ibu Rini, dan tentunya juga saya bisa meminta bantuan ke beberapa operator yang pintar untuk sebagai operator teknologi yang bisa membantu untuk ini. Luar biasa, Bu Jega. Melakukan kegiatan dengan berkolaborasi di dalam suatu kegiatan dengan rekan-rekan Ibu. Nah, kapan ini bisa dilaksanakan, Bu? Secepatnya Pak, mungkin barangkali minggu depan ini sudah terrealisasi, supaya apa yang menjadi harapan saya ke depan ini bisa secepatnya sesuai dengan harapan Pak. Oke, Bu. Rencana yang sangat bagus sekali. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan Dari percakapan hari ini Pak, saya mendapatkan bagaimana cara mendapatkan terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman sejawat yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Dan sepertinya saya agak merasa lega ya Pak, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Puji Tuhan, Bu, kalau begitu. Bu Jega betul luar biasa dalam merencanakan kegiatan yang dapat kita laksanakan untuk memberi kegiatan bervariasi atau metode pembelajaran yang bervariasi juga. Bagaimana cara mendapatkan adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi? Nah, Ibu Jega, saya menunggu kabarnya dari Ibu Jega. Setelah melakukan mentoring, baik Bu Jega dalam percakapan kita hari ini, sungguh luar biasa dan saya sangat senang juga dengan berbagi dengan
Ibu hari ini. Semoga apa rencana-rencana Ibu Jega dalam mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman dapat berjalan dengan baik, Bu. Baik, Pak. Terima kasih juga Pak. Saya mengucapkan ini kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya, bahkan permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya sekarang ini, sehingga nantinya mudah-mudahan ke depan saya juga bisa melakukan perubahan ini dan memang ada manfaatnya dan bermakna bagi sekolah, tentunya juga untuk anak didik di sekolah. Oh, sama-sama Bu. Barangkali kalau ada lagi yang mau kita berbicarakan atau ada lagi cerita Ibu lagi, boleh hubungi saya ya Bu ya. Oke Pak, siap Pak, dengan senang hati Pak.